Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku. Tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Daku ingin jamariku ini menuliskan garis proklamasi kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia Selasa 11 Agustus 2021. Siap! Laksanakan. Laksanakan! Dimana berdiri. Peringatan detik-detik proklamasi. Persiapan pembacaan naskah proklamasi. Tanda kebesaran buka. Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tanda kebesaran tutup. Upacara diiringi lagu Mengheningkan Cipta. Untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan, mari kita mengheningkan cipta. Mulai. Selesai. Pembacaan doa. Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa yang mengasihi kami bersyukur Tuhan buat kasih dan kebaikan-Mu yang Kau nyatakan dalam Merah kehidupan Putih kami. dipimpin oleh Komandan Upacara.
Undangan disilakan duduk kembali. 2021. Yang terhormat Wakil Bupati Sumba Timur, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur, anggota Forkopimda Kabupaten Sumba Timur, Ketua Pengadilan Negeri Waingapu kelas 2, Ketua Pengadilan Agama Waingapu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur, staf ahli Bupati Sumba Timur, para asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur, Ketua, Wakil Ketua dan anggota, para pimpinan organisasi perangkat daerah se-Kabupaten Sumba Timur, pejabat sipil dan TNI Polri se-Kabupaten Sumba Timur, para camat, lurah dan kepala desa serta penjabat kepala desa persiapan se-Kabupaten Sumba Timur, para pimpinan perguruan tinggi bersama Civitas Akademika, para kepala sekolah bersama guru-guru, tokoh agama dan tokoh masyarakat, pimpinan partai politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, organisasi wanita dan LSM, pensiunan PNS dan purnawirawan TNI Polri, komponen pemuda, mahasiswa dan pelajar, para pengusaha, BUMN, BUMD, seluruh insan pers, singkatnya hadirin peserta upacara dan seluruh masyarakat Sumba Timur dimanapun berada yang sama saya kasihi dan banggakan. Selamat pagi, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, salam kebajikan, salam sehat untuk kita sekalian. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya mengajak kita sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan, sebab hanya oleh karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir di tempat ini untuk mengikuti upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 dalam keadaan sehat walafiat. Kemerdekaan Indonesia adalah blessing in disguise, atau anugerah Tuhan, anugerah terbesar dari Tuhan kepada bangsa Indonesia yang patut kita syukuri. Rasa syukur tersebut kita iringi dengan doa. Semoga bangsa Indonesia tetap menjadi bangsa yang besar, aman, damai, makmur, dan sejahtera, serta tetap memperjuangkan nilai-nilai yang berlaku secara universal, seperti kesetaraan, keadilan bagi seluruh umat manusia, dan bangsa yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, sehingga dapat berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Peserta upacara dan masyarakat Sumba Timur yang saya cintai, sebagai sebuah bangsa, Indonesia melalui perjalanan sejarah yang panjang sejak zaman dahulu, dengan ribuan pulau dan suku bangsa yang mendiami Nusantara tercinta. Indonesia memiliki caranya sendiri untuk menata rakyat dan daerahnya masing-masing. Negeri yang damai dan tentram yang menurut catatan sejarah tertata dalam bentuk kerajaan-kerajaan yang tersebar seantero daerah di Nusantara. Kerajaan-kerajaan yang ada memiliki peradaban yang tinggi di masanya, dibuktikan dengan artefak, situs, atau bangunan peninggalan yang kini berdiri kokoh di berbagai daerah, sebagai puncak peradaban dan penanda yang patut dibanggakan sampai saat ini. Letak Kepulauan Nusantara di garis khatulistiwa memungkinkan gugusan kepulauan ini hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, dengan limpahan cahaya matahari sepanjang tahun, memberi ruang yang cukup kepada berkembangnya tumbuhan yang bernilai ekonomis tinggi, termasuk tanaman rempah-rempahan. Negeri yang memiliki kekayaan alam yang luar biasa dan didiami oleh masyarakat yang hidup bersahaja dengan alamnya, sampai dengan abad pertengahan saat bangsa Eropa mulai masuk ke Indonesia yang semula hanya berdagang. Seiring waktu melakukan gerakan kolonialisasi, mulai dari Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, dan Jepang yang mencoba untuk menguasai wilayah Indonesia. Invasi bangsa luar tersebut membuat penderitaan dan duka yang panjang bagi bangsa Indonesia, sampai pada akhirnya timbul kesadaran pada berbagai elemen bangsa bahwa hak yang paling hakiki berupa kemerdekaan telah dicabut dari hampir seluruh suku bangsa yang mendiami pulau di Nusantara. Hal mana memberi energi yang positif pada pilihan untuk melakukan perlawanan oleh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Mereka tidak mempertentangkan suku, ras, agama, dan perbedaan lainnya. Para pejuang dengan semangat rela berkorban jiwa dan raga untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Akhirnya pengorbanan fisik dan mental tersebut membuahkan hasil pada tanggal 17 Agustus 1945
Dengan bangga, Indonesia menyatakan merdeka dari penjajahan dan siap memulai kehidupan sebagai sebuah negara dan bangsa yang berdaulat. Peserta upacara dan masyarakat Sumba Timur yang saya cintai dan banggakan, kini setelah 76 tahun sejak proklamasi pertama kali dikumandangkan, dan Indonesia terus membangun diri untuk menjadi sebuah negara yang madani, negara yang mengayomi seluruh elemen anak bangsa, negara yang memperjuangkan mereka yang miskin dan terpinggirkan, negara yang memperjuangkan kesejahteraan bersama berdasarkan keadilan, kesetaraan, persaudaraan, dan kemerdekaan dari segala bentuk penjajahan. Penjajahan secara fisik dengan gaya kolonial memang sudah tidak nampak, namun yang harus kita waspadai adalah penjajahan secara mental yang kini tengah melanda. Berbagai penetrasi budaya asing, produk asing, berita hoax, saling curiga, pertikaian intern dan antar masyarakat menjadi gangguan yang dapat mengancam keutuhan dan kemandirian Indonesia sebagai sebuah bangsa. Ungkapan salah satu pendiri bangsa ini memperoleh legitimasi saat ini. Sang putra fajar, proklamator Insinyur Soekarno pernah berkata, "Perjuanganku lebih mudah karena hanya mengusir penjajah, tapi perjuanganmu lebih berat karena melawan bangsamu sendiri." Kini apa yang dikatakan Insinyur Soekarno nampaknya menjadi kenyataan. Masyarakat Indonesia kini seolah terpecah-pecah oleh kepentingan politik praktis, radikalisme berlatar agama, dan lain sebagainya. Berbagai media sosial dipenuhi ocehan penuh hujatan, kata-kata kotor, dendam yang tentunya menjadi bara dalam sekam yang siap membakar habis seluruh sendi-sendi kehidupan bernegara.